Dengan pesugihan itu bang politi. Aku datang. Apa maumu? Aku minta kekayaan, tapi jiwamu taruhannya. Saja ini datang aku datang. Apa maumu? Ku beri, tapi ingat jaga janjimu. Harta, akhirnya. Aku panggil roh monyet putih. Muncul bang bagi. Apa kekayaan akan mengalir. Aku panggil roh penjaga hutan. Aku datang, apapun syaratnya. Aku siap. Kau harus buktikan kesetiaanmu dulu. Aku datang. Apa maumu? Berikan aku kekayaan, Tuan. Baik, tapi ingat pesan aturan. Kering kekuatan para dewa. Saat ayunan keris, petir dan badai muncul. Dengan api suci, keris membahu. Tentangku, rasa gagahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menguak kisah yang mengguncang satu desa, tentang pesugihan terlarang, janji kekayaan instan, dan teror ngipri monyet putih yang menagih dengan cara paling mengerikan. Siapkah kalian menyaksikan rahasia yang akhirnya terbongkar dan mengubah segalanya selamanya? Desa Sumberwening berdiri sunyi di kaki perbukitan yang memagari batas antara ladang dan kegelapan. Rumah-rumah kayu berjajar sederhana, beratap seng berkarat yang berkilau redup saat matahari senja menyentuhnya. Di ujung desa, terbentang hutan tua yang oleh warga disebut hutan larangan, rimbun, lembab, dan selalu tampak lebih gelap dibanding hutan manapun. Kabut tipis hampir tak pernah benar-benar pergi dari sela pepohonan, seakan ada napas panjang yang terus berhembus dari dalamnya. Tak ada papan peringatan, tak ada pagar pembatas, namun semua orang tahu, batas desa berhenti sebelum akar-akar pohon raksasa itu dimulai. Warga Sumberwening hidup dalam kesederhanaan yang nyaris tak berubah sejak puluhan tahun silam. Mereka menanam padi, memelihara kambing, dan menjemur singkong di halaman depan. Hidup mereka tidak mewah, tetapi cukup untuk bertahan. Namun, cukup bukanlah kata yang selalu menenangkan. Di balik senyum ramah dan gotong royong setiap sore, terselip keluhan tentang harga hasil panen yang jatuh, hutang yang menumpuk, dan harapan yang makin tipis. Dalam keadaan seperti itulah, cerita-cerita lama kembali menemukan pendengarnya. Nama itu beredar pelan, seperti desir angin yang menyelinap lewat celah dinding bambu, ngipri monyet putih. Konon ia bukan sekadar makhluk hutan, melainkan penunggu gaib yang telah ada jauh sebelum desa itu berdiri. Wujudnya dikisahkan menyerupai monyet berbulu putih pucat, bermata merah redup seperti bara yang hampir padam. Ia tak selalu terlihat, tapi tanda kehadirannya kerap terasa. Ranting patah tanpa sebab, suara langkah di atas atap saat malam, atau tawa lirih yang menggema di antara pepohonan. Dan yang paling membuat orang berdebar, ia disebut-sebut mampu memberi kekayaan instan bagi siapapun yang berani membuat perjanjian. Bisikan tentang pesugihan itu tidak pernah diumumkan terang-terangan. Ia hidup dalam percakapan setengah suara di beranda rumah saat lampu minyak mulai dinyalakan. Para orang tua menunduk saat menyebutnya, seolah takut bayangan putih itu mendengar. Mereka bercerita tentang seseorang di masa lalu yang tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Sawahnya meluas, ternaknya beranak pinak, rumahnya berubah megah. Namun tak lama kemudian, keluarganya satu persatu ditimpa musibah yang tak bisa dijelaskan. Semua ada gantinya, gumam seorang kakek dengan mata menerawang, sementara anak-anak kecil mendekat, antara takut dan penasaran. Sejak itulah, hutan larangan bukan sekadar hutan. Ia menjadi batas antara kesabaran dan keserakahan. Beberapa warga bersumpah pernah melihat bayangan putih melompat di dahan tertinggi saat bulan purnama menggantung besar. Ada pula yang mendengar suara seperti seseorang mengunyah sesuatu di balik semak, padahal tak ada apa-apa di sana. Anehnya, setiap kali desa dilanda kesulitan ekonomi, cerita tentang ngipri monyet putih semakin sering muncul, seakan makhluk itu sendiri sedang mengingatkan bahwa ia selalu ada, menunggu. Dan di tengah malam-malam yang panjang, ketika angin berembus lebih dingin dari biasanya, desa itu seperti menahan napas. Tidak ada yang benar-benar mengaku percaya, tetapi tidak ada pula yang berani menyangkal sepenuhnya. Hutan tetap berdiri dalam diamnya, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sementara di hati beberapa orang, benih godaan mulai tumbuh, pelan, nyaris tak terlihat, seperti langkah pertama menuju sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh Sumberwening. Sejak kabut di hutan larangan semakin sering turun lebih awal, kegelisahan pun merayap di desa Sumberwening. Ladang-ladang yang dulu cukup memberi makan kini terasa tak lagi ramah. Harga gabah anjlok, pupuk sulit didapat, dan beberapa petani mulai terjerat utang pada tengkulak kota.
Di warung kopi kecil dekat balai desa, percakapan tak lagi tentang panen atau cuaca, melainkan tentang keberuntungan, tentang siapa yang tiba-tiba beruntung, dan siapa yang terus dirundung sial. Dalam ruang-ruang sempit itulah, nama Ngipri monyet putih kembali disebut, lebih sering dan lebih berani dari sebelumnya. Di antara para pemuda desa, ada seorang lelaki bernama Jatmiko, anak sulung dari janda tua yang hidupnya bertumpu pada 2 petak sawah warisan. Jatmiko dikenal rajin, namun kerja kerasnya tak pernah benar-benar membuahkan hasil besar. Atap rumahnya bocor setiap musim hujan, dan ibunya sering menyembunyikan batuknya agar tak menambah beban pikiran sang anak. Setiap malam, Jatmiko memandangi hutan larangan dari kejauhan. Ia tak mengaku percaya pada cerita-cerita tua, tetapi hatinya mulai bertanya, bagaimana jika semua itu bukan sekadar dongeng? Suatu sore, ketika matahari tenggelam lebih merah dari biasanya, Jatmiko mendengar percakapan lirih 2 lelaki tua di surau. Mereka menyebut tentang Ngipri, ritual pemanggilan yang hanya dilakukan pada malam tertentu, saat bulan separuh dan angin tak bersuara. Syaratnya tak pernah jelas, hanya disebut sebagai harga yang pantas untuk keberuntungan yang tak wajar. Jatmiko tak ikut duduk bersama mereka, tetapi setiap kata yang terucap seperti tertanam di kepalanya. Ia pulang dengan langkah lebih lambat, seakan memikul beban pikiran yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya, desas-desus semakin tebal. Ada yang bersumpah melihat jejak kaki aneh di tanah dekat batas hutan. Kecil seperti monyet, namun berjari panjang menyerupai tangan manusia. Ada pula yang mengaku mendengar suara gemerincing ken di tengah malam, padahal tak ada siapapun di luar rumah. Setiap cerita memperkuat satu keyakinan samar. Ngipri monyet putih bukan hanya legenda, melainkan tawaran. Tawaran yang menunggu dijawab oleh mereka yang putus asa. Jatmiko mulai dihantui mimpi-mimpi ganjil. Dalam tidurnya, ia melihat seekor monyet berbulu putih duduk di atas batu besar di tengah hutan. Mata makhluk itu tidak merah menyala seperti yang diceritakan orang-orang, melainkan pucat dan dingin, seakan menyimpan hitungan yang tak terlihat. Dalam mimpi itu, terdengar bisikan, rezeki ada di tangan yang berani mengambilnya. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi bantal, dan suara jangkrik terasa lebih nyaring dari biasanya. Di siang hari, Jatmiko mencoba menepis semua pikiran itu. Ia mencangkul sawah lebih keras, berharap kelelahan dapat mengusir bayangan putih dari kepalanya. Namun setiap kali ia menatap ibunya yang terbatuk di sudut dapur, hatinya seperti diremas. Ia mulai menghitung-hitung utang, memikirkan masa depan, dan membayangkan bagaimana rasanya memiliki rumah kokoh, sawah luas, dan hidup tanpa rasa khawatir. Pikiran itu tumbuh seperti api kecil yang tak bisa lagi dipadamkan. Sementara itu, warga desa mulai membagi diri menjadi 2 kubu tak kasat mata. Mereka yang menolak keras segala hal berbau pesugihan, dan mereka yang diam-diam penasaran. Tidak ada yang berani mengaku terang-terangan, tetapi beberapa orang terlihat sering berjalan mendekati batas hutan saat senja. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, dan perempuan-perempuan menutup pintu lebih awal. Desa yang dulu terasa hangat kini diselimuti ketegangan yang tak terucap. Pada suatu malam ketika bulan menggantung separuh dan angin benar-benar berhenti berembus, Jatmiko berdiri di ambang pintu rumahnya. Ia memandang ke arah hutan larangan yang tampak lebih hitam dari biasanya. Dalam hatinya, 2 suara saling bertarung. Satu mengingatkan tentang petaka yang diceritakan para orang tua, satu lagi membisikkan janji kehidupan yang lebih baik. Ia menggenggam tangan ibunya yang sedang tertidur, lalu perlahan melepaskannya. Langkahnya akhirnya bergerak, pelan namun pasti, menuju batas desa. Setiap pijakan terasa berat, seakan tanah sendiri mencoba menahannya. Dari kejauhan, terdengar suara ranting patah, disusul kesunyian yang terlalu dalam untuk sekadar malam biasa. Jatmiko tak tahu apakah ia sedang mencari jawaban atau justru membuka pintu petaka. Yang ia tahu, malam itu adalah malam ketika rasa cukup tak lagi mampu mengalahkan rasa ingin memiliki. Dan di balik pepohonan hutan larangan, sesuatu seolah menunggu. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kesabaran yang mengerikan. Sebab setiap godaan membutuhkan satu hal untuk menjadi nyata. Seseorang yang bersedia mengatakannya.
Langkah Jatmiko terhenti tepat di batas akar-akar besar yang menjulur seperti tangan-tangan tua dari tanah. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara burung malam, tidak ada desir angin, bahkan jangkrik pun seperti memilih bungkam. Hutan larangan berdiri bagai dinding hitam yang menelan cahaya bulan separuh. Namun sebelum ia benar-benar melangkah masuk, sebuah suara berat memanggil namanya dari samping. Bukan dari dalam hutan, melainkan dari arah gubuk reot yang nyaris tersembunyi di balik rumpun bambu. Gubuk itu dikenal warga sebagai tempat tinggal Mbah Wiryono, seorang lelaki sepuh yang jarang terlihat di siang hari. Orang-orang menyebutnya penjaga batas, ada pula yang berbisik ia adalah satu-satunya manusia yang tahu cara berbicara dengan makhluk penunggu hutan. Rambutnya putih tak teratur, matanya cekung namun tajam, seolah mampu membaca niat sebelum diucapkan. Tidak semua yang datang ke sini siap membayar, ucapnya pelan, seakan tahu alasan Jatmiko berdiri di sana tanpa perlu bertanya. Jatmiko tak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Namun Mbah Wiryono mempersilakannya masuk ke dalam gubuk yang hanya diterangi lampu minyak redup. Bau kemenyan samar memenuhi ruangan. Di sudut ruangan tergantung jimat-jimat tua dan kain putih yang tampak sudah menguning oleh waktu. Di atas meja kayu kecil, tergeletak sesaji sederhana, beras, bunga 7 rupa, dan secawan air yang permukaannya bergetar meski tak tersentuh. Ngipri bukan sekadar memanggil, lanjut sang sepuh dengan suara rendah. Ia adalah perjanjian. Kau meminta, ia memberi. Tapi setiap pemberian selalu punya penagih. Jatmiko menunduk. Hatinya berdebar keras, namun bayangan ibunya yang sakit kembali muncul di benaknya. Ia mengaku ingin mengubah nasib, ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah selesai. Mbah Wiryono memandangnya lama, seakan menimbang apakah pemuda itu hanya penasaran atau benar-benar siap. Syarat-syarat mulai disebutkan satu persatu. Ritual hanya bisa dilakukan saat malam tertentu, di bawah pohon besar paling tua di tengah hutan. Harus ada sesaji, harus ada darah, bukan untuk membunuh, tetapi sebagai tanda ikatan. Dan yang paling berat, pelaku tidak boleh menolak ketika yang datang menagih apa yang menjadi haknya. Jatmiko merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, namun tak satu pun kata penolakan keluar dari mulutnya. Mbah Wiryono kemudian mengambil sehelai kain putih dan memberikannya kepada Jatmiko. Jika kau benar-benar ingin melangkah, pakai ini saat malam pemanggilan. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Suara sepuh itu terdengar tegas, tanpa ruang tawar. Di luar gubuk, terdengar suara ranting patah, kali ini lebih jelas. Seolah hutan menyadari bahwa sebuah keputusan sedang dibentuk. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi meninggalkan beban yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Jatmiko keluar dari gubuk dengan pikiran berputar-putar. Bulan tampak lebih pucat, dan bayangan pepohonan terlihat seperti sosok-sosok yang mengawasi. Ia belum sepenuhnya melangkah ke dalam hutan, namun ia sadar telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar berpura-pura tidak tahu. Keesokan harinya, wajah Jatmiko terlihat lebih muram. Ia bekerja seperti biasa, namun pikirannya terus kembali pada kata-kata Mbah Wiryono. Beberapa warga memperhatikan perubahan sikapnya, tetapi tak ada yang berani bertanya. Di sudut desa, dua lelaki tua yang dulu berbisik tentang Iprik ini memilih diam saat melihat Jatmiko lewat. Seakan mereka tahu sesuatu sedang bergerak, perlahan tapi pasti. Menjelang malam yang dijanjikan, udara desa terasa lebih berat. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab, ayam-ayam gelisah di kandang. Angin berhenti total, membuat daun-daun menggantung tak bergerak. Jatmiko berdiri di dalam rumahnya, memandangi kain putih di tangannya. Ia tahu, jika ia memakainya malam itu, tak ada jalan kembali menuju hidup lamanya yang sederhana. Dan di tengah hening yang menekan dada, ia akhirnya mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar namun mata yang menyimpan tekad, Jatmiko melangkah keluar menuju hutan larangan. Di balik kegelapan, sesuatu seperti tersenyum, bukan karena kemenangan, tetapi karena sebuah perjanjian hampir saja dimulai. Malam pemanggilan itu tidak pernah benar-benar diceritakan Jatmiko kepada siapapun. Namun sejak ia kembali dari hutan larangan menjelang fajar, sesuatu di desa Sumber Wening mulai berubah perlahan, nyaris tak terasa. Wajahnya pucat, langkahnya limbung, dan di pergelangan tangannya terdapat guratan tipis seperti bekas sayatan yang telah mengering.
Ia tak bicara sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di bawah pohon tua di tengah hutan. Tetapi sejak pagi itu, peristiwa-peristiwa ganjil mulai menempel pada hidupnya seperti bayangan yang tak bisa dilepaskan. Hari pertama setelah ritual, seekor sapi milik Jatmiko, yang sebelumnya kurus dan hampir mati, tiba-tiba berdiri tegap dan sehat. 2 hari kemudian, seorang saudagar dari kota datang tanpa diundang, menawarkan harga tinggi untuk hasil panennya yang bahkan belum sepenuhnya dipanen. Seminggu berselang, tanah di belakang rumahnya yang selama ini tandus mendadak menjadi subur setelah hujan turun hanya di petaknya saja. Warga mulai berbisik, bukan dengan kagum, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tercampur cemas. Rezeki itu datang tanpa suara, tanpa sorak kemenangan, tetapi terus mengalir. Jatmiko melunasi utangnya dalam waktu singkat. Atap rumahnya diperbaiki, dinding kayu diganti bata, dan ibunya mulai mendapat pengobatan dari tabib terbaik di kecamatan. Dari luar, semuanya tampak seperti doa yang akhirnya dikabulkan. Namun dari dalam, Jatmiko merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keheningan yang terlalu berat, seolah ada mata yang terus mengawasinya bahkan saat ia tertidur. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara langkah kecil di atas genteng. Bukan suara kucing, bukan pula tikus. Langkah itu pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mondar-mandir dengan sabar. Ketika ia memberanikan diri keluar untuk memeriksa, tak ada apa-apa di sana. Hanya angin tipis dan bayangan pohon yang bergerak perlahan. Namun setiap kali ia kembali ke dalam rumah, ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang baru saja melompat turun dan menghilang ke arah hutan. Desa pun mulai merasakan getar perubahan. Beberapa warga iri, beberapa lagi curiga. Terlalu cepat, gumam seorang lelaki tua di warung kopi. Tak ada sawah yang panennya secepat itu tanpa campur tangan lain. Anak-anak kecil mulai dilarang bermain dekat rumah Jatmiko saat senja. Anjing-anjing menyala keras setiap kali ia lewat, seakan mencium sesuatu yang tak kasat mata. Namun tak ada satupun yang berani menuduh secara terang-terangan. Semakin banyak rezeki datang, semakin jarang Jatmiko tersenyum. Setiap kali ia menghitung uang hasil penjualan atau menerima tawaran kerjasama dari pedagang kota, jantungnya justru berdetak lebih cepat. Bukan karena bahagia, melainkan karena cemas. Ia teringat kata-kata Mbah Wiryono, setiap pemberian selalu punya penagih. Dan setiap malam, tepat saat jarum jam melewati tengah malam, suara gesekan seperti kuku menggores kayu terdengar samar dari balik dinding rumahnya. Suatu malam, ibunya terbangun dan melihat bayangan putih melintas di halaman. Sosok itu kecil, membungkuk, dan bergerak dengan lincah sebelum menghilang ke balik pohon pisang. Ia tak berani berteriak, hanya menggenggam tasbih di tangannya sambil berdoa pelan. Pagi harinya, ia menceritakan hal itu kepada Jatmiko dengan suara gemetar. Pemuda itu hanya terdiam, wajahnya kaku seperti kayu kering. Tak lama kemudian, kejadian aneh mulai menyentuh warga lain. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati tanpa luka. Sumur di ujung desa mengering semalaman. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara tangisan lirih yang terdengar dari arah hutan larangan saat bulan purnama, seperti suara anak kecil yang kehilangan arah. Orang-orang mulai mengaitkan semuanya dengan kekayaan yang datang terlalu cepat di satu rumah tertentu. Namun Jatmiko tetap berjalan dengan kepala tegak di siang hari, seolah tak terjadi apa-apa. Ia membantu warga, menyumbang untuk perbaikan surau, dan tersenyum saat disapa. Semua tampak normal di permukaan. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini belum apa-apa. Kekayaan itu belum selesai memberi. Ia baru saja dimulai, dan sesuatu sedang menghitung waktu. Dan di balik pepohonan hutan larangan, di bawah bayang-bayang pohon tua tempat perjanjian diucapkan, dua mata pucat memandang desa dengan tenang. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan tergesa, melainkan dengan kesabaran yang menakutkan. Seperti seseorang yang tahu bahwa ketika saatnya tiba, tak ada satupun janji yang bisa diingkari. Kekayaan Jatmiko terus bertambah, tetapi kedamaian desa Sumberwening justru mulai terkikis sedikit demi sedikit. Seolah ada keseimbangan yang bergeser diam-diam. Pagi itu, kabar pertama datang seperti petir di langit cerah. Seorang anak kecil bernama Randy hilang sejak semalam. Ia terakhir terlihat bermain di dekat batas ladang,
tak jauh dari arah hutan larangan. Ibunya menangis histeris, sementara warga berbondong-bondong menyisir kebun dan semak-semak, memanggil namanya hingga suara mereka serak. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya saat pencarian dilakukan. Tidak ada jejak kaki yang jelas, hanya bekas tanah yang seperti tergores oleh sesuatu yang kecil namun kuat. Seekor anjing pelacak milik warga tiba-tiba meringkuk dan meraung sebelum kabur ketakutan saat mendekati pohon tua di tengah hutan. Warga saling pandang, dan untuk pertama kalinya, nama ngipri monyet putih disebut tanpa berbisik. Bukan lagi sekadar cerita, melainkan kemungkinan yang menyesakkan dada. Jatmiko ikut dalam pencarian itu. Ia berjalan paling depan, menerobos semak dan memanggil nama Randy dengan suara lantang. Namun setiap kali ia mendekati pohon tempat ritual dilakukan, langkahnya melambat tanpa ia sadari. Ada rasa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Ia teringat malam perjanjian, teringat bisikan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Yang kau cintai atau yang mereka cintai, semua punya nilai. Kalimat itu kembali terngiang seperti gema yang tak pernah padam. Hari berganti tanpa hasil. Desa mulai diliputi ketakutan yang nyata. Ibu-ibu melarang anak mereka keluar rumah selepas maghrib. Pintu-pintu dikunci lebih awal. Setiap suara kecil di malam hari terdengar seperti ancaman. Dan di tengah semua itu, rumah Jatmiko tetap berdiri megah, lampunya terang, atapnya kokoh, kontras dengan wajah-wajah warga yang mulai dipenuhi cemas dan kecurigaan. Tak lama setelah hilangnya Randy, musibah lain menyusul. Seorang lelaki parubaya ditemukan tergeletak di sawahnya, wajahnya pucat tanpa sebab jelas. Tabib desa tak menemukan penyakit apapun, hanya tubuh yang seolah kehilangan tenaga hidup secara tiba-tiba. Bisik-bisik mulai berubah menjadi tudingan samar. Setiap kekayaan ada gantinya, kata seorang nenek di depan surau. Kali ini, suaranya cukup keras untuk didengar lebih dari sekadar 1-2 orang. Jatmiko mulai sulit tidur. Setiap malam, suara langkah di atas genteng kini terdengar lebih berat. Kadang terdengar seperti ada sesuatu yang melompat turun ke halaman, lalu berlari kecil mengitari rumahnya. Ia pernah mengintip dari balik jendela dan melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga, menatap ke arah kamar ibunya. Sosok itu tak bergerak, hanya memandang dengan mata yang tak berkedip. Ketika Jatmiko membuka pintu dengan nekat, bayangan itu lenyap seperti kabut tersapu angin. Ibunya pun mulai merasakan perubahan. Penyakitnya memang berangsur membaik, tetapi ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seekor monyet putih duduk di ujung ranjang, mengayun-ayunkan kaki kecilnya sambil tertawa pelan. Janji belum lunas, katanya dalam mimpi itu. Sang ibu terbangun dengan tubuh gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia memandang anaknya dengan pertanyaan yang tak terucap. Desa semakin tegang ketika jejak kecil ditemukan di dekat rumah Jatmiko, jejak yang sama seperti yang terlihat di sekitar lokasi hilangnya Randy. Tidak ada yang berani menuduh langsung, tetapi jarak mulai terasa. Sapaan menjadi singkat. Tatapan menjadi lebih lama dan penuh arti. Kekayaan yang dulu membuat orang kagum kini menjadi sumber kecurigaan yang tak bisa dibendung. Di dalam hatinya, Jatmiko tahu ini belum akhir. Ia mulai menyadari bahwa perjanjian itu bukan tentang uang atau sawah. Ia tentang keseimbangan yang dipaksa miring. Setiap malam, bisikan itu kembali datang, lebih jelas dari sebelumnya. Apa yang kau minta telah diberikan. Kini saatnya kau menepati. Namun tak pernah dijelaskan apa yang sebenarnya harus ia serahkan. Dan ketika bulan kembali bulat sempurna di langit, terdengar suara tangisan kecil dari arah hutan larangan, suara yang mirip Randy. Warga mendengarnya. Jatmiko pun mendengarnya. Bedanya, di antara semua orang yang ketakutan, hanya satu hati yang benar-benar tahu bahwa tangisan itu bukan sekadar panggilan, melainkan penagihan yang telah dimulai. Tangisan yang terdengar dari arah hutan larangan malam itu tidak lagi dianggap angin lewat. Seluruh desa Sumber Wening terbangun dalam kecemasan yang sama. Beberapa lelaki membawa obor, sebagian lain membawa parang dan bambu runcing. Namun tak satu pun benar-benar berani melangkah terlalu dalam. Suara itu muncul, menghilang, lalu muncul lagi, seperti memancing, bukan meminta tolong. Di tengah kerumunan yang gelisah, Mbah Wiryono akhirnya keluar dari gubuknya untuk pertama kali sejak lama. Wajah sepuh itu tampak lebih tua dari biasanya,
Matanya merah seperti tidak tidur berhari-hari. Kalian tidak sedang mencari anak kecil, ucapnya berat. Kalian sedang mendengar gema perjanjian lama. Kalimat itu membuat warga saling pandang. Untuk pertama kalinya, rahasia yang selama ini hanya berputar di antara bisikan mulai disentuh secara terbuka. Jatmiko berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya kaku, jantungnya seperti dipukul dari dalam. Mbah Wiryono lalu menceritakan sesuatu yang selama ini hanya diwariskan dari mulut ke mulut. Dahulu, sebelum desa itu bernama Sumberwening, hutan tersebut dijaga oleh makhluk gaib yang tak pernah mengganggu manusia. Namun suatu masa, sekelompok orang serakah mencoba memaksa hutan menyerahkan kekayaannya. Mereka melakukan ritual, mengikat perjanjian, dan mengorbankan sesuatu yang tak seharusnya dikorbankan. Sejak itulah, penjaga hutan berubah, bukan lagi pelindung, melainkan penagih. Ngipri monyet putih bukan iblis, lanjutnya pelan. Ia adalah jelmaan dari keserakahan manusia sendiri. Ia hanya mengambil kembali apa yang diambil darinya. Kata-kata itu jatuh seperti batu di tengah kerumunan. Artinya jelas, setiap kekayaan instan bukanlah hadiah, melainkan utang. Dan utang itu tidak dibayar dengan uang. Jatmiko merasakan dunia seperti berputar pelan. Potongan-potongan ingatan dari malam ritual kembali menyeruak. Di bawah pohon tua itu, ia memang melihat sosok kecil berbulu putih, duduk dengan tenang di atas akar besar. Namun makhluk itu tidak mengaum atau menyerang. Ia hanya menatap, lalu mengulurkan tangan kecilnya. Dalam keheningan itu, Jatmiko mendengar satu kalimat yang kini terasa jauh lebih berat. Apapun yang tumbuh dari tanah ini, akan kembali ke tanah ini. Warga mulai menghubungkan semuanya. Hilangnya Randy, kematian misterius, suara tangisan, jejak kecil di sekitar rumah Jatmiko. Tidak ada tuduhan langsung, tetapi suasana berubah drastis. Kini bukan hanya rasa takut, melainkan kemarahan yang mulai tumbuh. Beberapa orang memandang Jatmiko dengan tatapan berbeda, seolah ia bukan lagi tetangga, melainkan bagian dari sumber petaka itu sendiri. Namun sebelum tudingan meledak, Mbah Wiryono mengangkat tangan memberi isyarat diam. Perjanjian itu mengikat bukan hanya pelaku, tapi juga keturunannya, katanya lirih. Jika tidak dihentikan, bukan hanya satu nyawa yang akan hilang. Ini akan turun-temurun. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Hutan larangan bukan sekadar tempat angker. Ia adalah simpul dari kesalahan lama yang belum pernah benar-benar ditebus. Malam itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat obor-obor bergoyang liar. Dari dalam hutan, terdengar suara tawa kecil, bukan tawa riang, melainkan tawa yang datar dan dingin. Warga mundur beberapa langkah. Jatmiko berdiri membeku. Ia sadar, rahasia telah terbuka. Dan begitu rahasia itu menyentuh banyak telinga, penagihan tak lagi akan dilakukan diam-diam. Ketika kerumunan perlahan bubar, hanya tersisa Jatmiko dan Mbah Wiryono di tepi hutan. Masih ada jalan, bisik sang sepuh, tapi bukan jalan yang mudah. Jatmiko menatap ke arah pepohonan yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Bayangan putih terlihat sekilas melompat dari satu dahan ke dahan lain, seolah mendengar setiap kata yang diucapkan manusia. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menerima kekayaan itu, Jatmiko benar-benar memahami satu hal. Ia tidak sedang berhadapan dengan makhluk buas. Ia sedang berhadapan dengan hukum yang tak terlihat, hukum keseimbangan. Dan ketika keseimbangan itu dirusak, alam tidak pernah lupa cara menagihnya. Sejak rahasia itu terbuka di hadapan warga, desa Sumberwening tak lagi sama. Tidak ada lagi percakapan ringan di warung kopi, tidak ada lagi tawa anak-anak menjelang maghrib. Semua orang seperti menunggu sesuatu yang tak terucap, sebuah peristiwa yang terasa semakin dekat. Langit sore itu menggantung kelabu meski bukan musim hujan. Burung-burung meninggalkan pepohonan lebih awal, dan anjing-anjing melolong panjang ke arah hutan larangan. Jatmiko tak lagi bisa lari dari kenyataan. Ia mendatangi Mbah Wiryono sebelum matahari tenggelam. Wajahnya pucat namun tekadnya bulat. Jika harus dibayar,
Biar saya sendiri, katanya lirih. Sang sepuh memandangnya lama, lalu menggeleng pelan. Perjanjian itu tak sesederhana pengakuan. Yang kau ikat bukan hanya dirimu, tapi simpul yang lebih dalam. Namun malam itu adalah malam purnama, malam ketika siklus genap dan janji paling kuat menuntut ditepati. Angin mulai bertiup tak wajar menjelang tengah malam. Bukan angin biasa, melainkan pusaran kecil yang membuat daun-daun berputar di halaman rumah Jatmiko. Lampu-lampu minyak warga berkedip-kedip seolah kekurangan napas. Dari arah hutan, terdengar suara dahan patah, satu demi satu, seperti langkah yang semakin mendekat. Desa menahan napasnya. Tepat ketika bulan mencapai puncaknya, suara itu terdengar jelas, tawa kecil yang dingin, menggema dari segala arah. Bayangan putih melintas di atas atap rumah Jatmiko, kali ini tidak lagi samar. Sosok itu berdiri tegak di puncak genteng, bulunya berkilau pucat diterpa cahaya bulan. Matanya bukan sekadar merah, melainkan kosong, seperti lubang tanpa dasar. Warga yang mengintip dari balik jendela terdiam ketakutan. Jatmiko melangkah keluar tanpa dipanggil. Ia berdiri di halaman rumahnya, menghadap makhluk yang kini turun perlahan ke tanah. Tidak ada amarah di wajah Ngipri monyet putih, hanya ketenangan yang mengerikan. Tanah di sekeliling mereka bergetar halus. Dari kejauhan, terdengar lagi tangisan kecil, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berada tepat di antara mereka. Janji, suara itu terdengar bukan lewat mulut, melainkan langsung di dalam kepala Jatmiko. Seketika, bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya. Wajah Randy, wajah lelaki yang meninggal di sawah, wajah ibunya yang terbaring lemah. Semua berputar seperti kabut yang membentuk lingkaran. Jatmiko berlutut, dadanya sesak oleh penyesalan yang akhirnya tak bisa lagi ia sembunyikan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Akar-akar pohon di halaman Jatmiko menjalar keluar dari tanah, bergerak seperti ular hidup. Angin berputar semakin kencang, membentuk pusaran debu dan daun. Mbah Wiryono berdiri di tepi kerumunan, membaca doa dengan suara berat, mencoba menahan agar badai gaib itu tidak meluas ke seluruh desa. Ngipri melompat ke depan Jatmiko dan mengulurkan tangannya, gerakan yang sama seperti malam perjanjian. Namun kali ini bukan tawaran yang dibawa, melainkan penagihan. Dalam sekejap, tubuh Jatmiko terangkat sedikit dari tanah, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak bukan karena sakit, melainkan karena sadar bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Langit tiba-tiba disambar petir meski tak ada hujan. Kilatan cahaya menyilaukan seluruh desa. Dalam kilat itu, warga melihat bayangan besar, lebih besar dari wujud kecil yang berdiri di halaman. Bayangan itu menyerupai siluet manusia dan monyet yang menyatu, seperti simbol dari keserakahan dan hukuman yang tak terpisahkan. Teriakan Jatmiko terputus mendadak. Ketika cahaya mereda dan angin berhenti, halaman rumah itu sunyi. Jatmiko tergeletak tak sadarkan diri di tanah, sementara bayangan putih telah lenyap tanpa jejak. Tangisan dari hutan pun berhenti. Namun semua orang tahu, malam itu bukan sekadar teror, melainkan pembalasan yang telah dimulai. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan apakah desa itu bisa kembali tenang, atau justru kehilangan lebih banyak lagi. Fajar datang dengan cahaya pucat yang terasa asing di desa Sumberwening. Tidak ada kokok ayam yang menyambut pagi. Tidak ada suara lesung menumbuk padi. Semua mata tertuju pada halaman rumah Jatmiko. Tempat malam tadi badai gaib mengguncang tanah dan keyakinan. Tubuh pemuda itu terbaring lemah, napasnya masih ada, namun wajahnya berubah. Bukan sekadar pucat, melainkan seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Ketika ia akhirnya sadar menjelang siang, tatapannya kosong beberapa saat. Lalu perlahan, air mata jatuh tanpa suara. Sudah dibayar, tapi belum lunas, bisiknya lirih. Warga yang mendengar kalimat itu saling pandang. Mbah Wiryono mendekat dan meletakkan tangan di kepala Jatmiko. Belum lunas karena bukan hanya jiwamu yang terikat. Jawabnya berat. Tempatnya harus diputus. Akarnya harus dicabut. Keputusan pun diambil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, warga sepakat memasuki hutan larangan bersama-sama, bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk menutup simpul perjanjian. Lelaki, perempuan,
Bahkan para pemuda yang biasanya takut pada cerita lama, kini berjalan berdampingan membawa cangkul, kapak, dan doa. Mereka tidak lagi digerakkan oleh rasa penasaran atau ketakutan semata, melainkan oleh kesadaran bahwa keserakahan satu orang bisa menjadi kutukan bagi semua. Perjalanan menuju pohon tua di tengah hutan terasa berbeda. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan putih yang melintas. Hutan justru terasa sunyi seperti menunggu keputusan akhir. Ketika mereka tiba di pohon besar tempat ritual dilakukan, bekas lingkaran tanah yang menghitam masih terlihat jelas. Di sanalah Jatmiko jatuh berlutut, memohon ampun bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa. Mbah Wiryono memimpin prosesi penyucian. Air yang telah didoakan dipercikan ke tanah, sesaji lama dibakar, dan kain putih yang dulu dikenakan Jatmiko dikubur dalam lubang yang digali tepat di bawah akar terbesar. Doa-doa menggema bersahut-sahutan, bukan dengan suara tinggi, tetapi dengan keyakinan yang utuh. Udara yang tadinya berat perlahan terasa lebih ringan, seperti simpul yang mulai terurai. Saat tanah terakhir ditimbun kembali, angin berembus lembut untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Daun-daun bergoyang bukan karena amarah, melainkan seperti salam perpisahan. Di kejauhan, seekor monyet biasa melompat di antara dahan, berwarna coklat, bukan putih. Warga saling memandang. Tak ada tawa gaib, tak ada bisikan dingin. Hutan terasa netral. Namun harga tetap harus dibayar. Kekayaan Jatmiko perlahan menyusut. Sawahnya kembali seperti semula, ternaknya tak lagi beranak pinak dengan cepat, dan pedagang kota berhenti berdatangan. Rumah megahnya tetap berdiri, tetapi kini terasa hampa tanpa kebanggaan. Jatmiko menerima semuanya tanpa protes. Ia kembali mencangkul sawahnya sendiri, kali ini dengan kepala tertunduk namun hati yang lebih jernih. Beberapa hari kemudian, Randy ditemukan di tepi hutan dalam keadaan lemah namun hidup. Ia tak ingat apa-apa selain melihat cahaya putih yang sangat terang. Desa menangis haru. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa lingkaran gelap telah diputus. Tidak semua luka hilang, tetapi ancaman yang menggantung di udara perlahan sirna. Sejak saat itu, hutan larangan tak lagi disebut dengan nada takut, melainkan dengan nada hormat. Warga menanam pohon baru di batas desa sebagai simbol penjagaan. Mereka sepakat untuk tidak lagi tergoda oleh jalan pintas yang menjanjikan kekayaan instan. Cerita tentang Nipri monyet putih tetap diceritakan, tetapi kini sebagai peringatan, bukan godaan. Dan di setiap malam purnama, ketika bulan menggantung sempurna di langit, desa Sumberwening kembali tenang. Tidak ada lagi langkah di atas genteng, tidak ada lagi tangisan dari dalam hutan. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit yang tertanam dalam ingatan, bahwa kekayaan yang datang tanpa keringat seringkali membawa bayangan yang lebih gelap dari kemiskinan itu sendiri. Legenda itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi penjaga moral bagi generasi yang akan datang. Beberapa bulan setelah penyucian hutan, desa Sumberwening kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Sawah-sawah menghijau tanpa keajaiban berlebihan, hasil panen cukup untuk makan, dan suara anak-anak kembali memenuhi sore hari. Tidak ada lagi pusaran angin aneh, tidak ada lagi bayangan putih di atap rumah. Namun ketenangan itu bukan ketenangan yang polos, ia adalah ketenangan yang lahir dari pengalaman pahit yang tak akan dilupakan. Jatmiko berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia tak lagi berbicara banyak, tetapi tindakannya lebih nyata dari kata-kata. Setiap pagi ia berangkat ke sawah sebelum matahari muncul, dan setiap sore ia membantu warga lain tanpa diminta. Rumahnya yang dulu menjadi simbol iri hati kini menjadi tempat orang berkumpul untuk musyawarah desa. Ia tak pernah lagi menyebut soal kekayaan, seakan masa itu adalah mimpi buruk yang ingin ia kubur dalam-dalam. Mbah Wiryono pun semakin jarang terlihat. Konon, setelah ritual pemutusan itu, tenaganya terkuras lebih dari yang orang kira. Suatu pagi, warga menemukan gubuknya kosong. Tidak ada tanda perpisahan, hanya tasbih tua tergantung di dinding dan sisa abu pembakaran sesaji terakhir. Sebagian percaya ia pergi mengembara, sebagian lagi yakin tugasnya memang telah selesai. Ia datang sebagai penjaga batas, dan pergi setelah batas itu kembali seimbang. Namun legenda tidak pernah mati sepenuhnya. Anak-anak yang kini beranjak remaja sering duduk di beranda mendengar kisah tentang Nipri monyet putih dari orang tua mereka.
Kali ini ceritanya berbeda, bukan lagi tentang kekayaan instan, melainkan tentang harga yang tak terlihat. Nama makhluk itu disebut bukan untuk dipanggil, melainkan untuk dihindari. Ia menjadi simbol bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung dan angin berembus pelan, seorang anak kecil bersumpah melihat sesuatu melompat di antara pepohonan. Bukan jelas, hanya bayangan cepat yang hilang dalam sekejap. Ia berlari pulang dan menceritakan pada ibunya. Sang ibu tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya hutan yang bernapas." Tetapi ketika ia menutup pintu, tangannya sedikit gemetar. Di tempat pohon tua pernah berdiri, yang kini telah ditebang dan diganti dengan pohon baru, tanah itu tetap terasa berbeda. Lebih dingin saat disentuh, lebih sunyi saat diinjak. Beberapa warga mengaku masih mendengar suara ranting patah di malam tertentu, tetapi tak pernah lagi disertai tawa atau tangisan. Seolah sesuatu memang telah pergi, namun meninggalkan jejak yang tak sepenuhnya hilang. Jatmiko sendiri kadang terbangun di tengah malam, bukan karena suara, melainkan karena mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat hutan yang tenang, dan seekor monyet putih duduk jauh di atas dahan tertinggi. Makhluk itu tidak lagi menatapnya dengan kosong, tidak pula mengulurkan tangan. Ia hanya diam, lalu perlahan memalingkan wajahnya ke arah lain, seperti penjaga yang memilih untuk tidak lagi terlibat. Desa Sumberwening belajar bahwa keserakahan bukanlah makhluk dari luar, melainkan bagian dari diri manusia yang bisa berubah menjadi bayangan paling menakutkan. Mereka tak lagi menyebut hutan sebagai larangan, melainkan sebagai titipan. Anak-anak diajari untuk menghormati alam, bukan menantangnya. Dan setiap kali ada yang mengeluh tentang kemiskinan, selalu ada satu kalimat yang diingatkan kembali. Lebih baik peluh di siang hari, daripada tangis di tengah malam. Waktu terus berjalan, dan generasi berganti. Rumah Jatmiko kelak diwariskan kepada anak cucunya, bukan sebagai simbol kekayaan, tetapi sebagai pengingat sejarah. Kisah itu menyebar ke desa-desa lain, menjadi legenda yang dibumbui berbagai versi. Ada yang menambah-nambahi, ada pula yang meragukan. Namun bagi warga Sumberwening, itu bukan dongeng, itu adalah luka yang pernah nyata. Dan jika suatu hari nanti angin berhenti berembus terlalu lama, atau hutan tiba-tiba menjadi terlalu sunyi, mereka tahu satu hal, bukan berarti ngipri monyet putih kembali. Bisa jadi itu hanya alam yang mengingatkan, bahwa selama manusia masih memiliki keserakahan, bayangan itu tak pernah benar-benar pergi. Di balik rimbunnya hutan larangan dan sunyinya malam purnama, desa Sumberwening belajar satu kebenaran yang tak tertulis di kitab manapun, bahwa kekayaan yang lahir tanpa peluh akan selalu menuntut darah, dan setiap perjanjian dengan bayangan adalah hutang pada nurani sendiri. Ngipri monyet putih bukan sekadar makhluk gaib yang melompat di antara dahan. Ia adalah gema dari keserakahan yang dipelihara diam-diam, penagih dari doa yang dipaksakan menjadi ambisi. Jatmiko menjadi saksi bahwa manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya karena ingin melompat setinggi-tingginya, dan desa itu menjadi bukti bahwa penyesalan, pengakuan, dan keberanian memutus rantai adalah satu-satunya cahaya yang mampu mengusir kegelapan. Pada akhirnya, legenda itu tidak mati. Ia berubah menjadi peringatan abadi. Selama hati manusia masih tergoda jalan pintas, bayangan putih akan selalu menunggu, bukan di hutan,